Itu dia yang membuat kawan-kawan mempelajari itu menjadi terpeleset ya. Karena pemahamannya tadi. Nah, tapi insya Allah itu tidak terpeleset. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pelajaran yang ke-15 dari buku Makrifat yang pertama, kita akan mempelajari kaifiyat tauhidul af'al. Kaifiyat itu tata cara. Kemudian tauhidul af'al, mengesahkan af'al Allah. Jadi mengesahkan af'al Allah tentang baik dan buruk. Nah, sekarang kita perhatikan ada dua dalam penilaian. Pertama adalah penilaian secara fikih atau syariah. Yang kedua penilaian secara hakikat atau tasawuf. Jadi akan berbeda cara pandang. Misalnya di dalam syariat, yaitu kita contohkan adalah mencuri. Jadi mencuri dalam pandangan bentuk itu artinya ya syariat, bahwa mencuri itu adalah buruk. Mencuri adalah buruk. Kenapa buruk? Karena menurut syariat bahwa mencuri itu adalah buruk karena mengambil hak orang lain. Secara hak syariat mencuri adalah buruk. Kemudian berzina adalah buruk, jelek. Karena di dalam Quran maupun hadis malah diancam hukum rajam bagi yang telah bersuami atau beristri. Jadi berzina adalah buruk atau jelek secara syariat. Nah, tetapi dalam pandangan hakikat bahwa mencuri adalah baik. Adalah baik. Itu yang nyusahi. Kalau secara syariat atau bentuk bahwa mencuri adalah jelek. Tapi secara hakikat mencuri adalah baik. Nah, kenapa tang jadi baik, Pak? Ya mencurinya. Mencuri. Masih tetap buruk, masih tetap kena tangkap. Nah, disitulah orang memandang jadi keliru. Padahal sepele sedikit. Bukan disebabkan karena mencuri itu karena dia kelaparan, kan? Karena dia gile dan sebagainya. Ya tetap buruk, mencuri tetap buruk. Yang namanya ngambil barang orang tetap buruk. Cuma ada yang dimaklumkan, ada yang tidak. Nah, jadi dimaksudkan dalam hal pembelajaran tasawuf, mencuri adalah jelek karena memang Allah memberitahukan bahwa mencuri itu adalah jelek di dalam firman Allah, kan? Malah sampai potong tangan kalau tidak mencukupi syarat. Berarti Allah mengatakan di dalam kitabnya, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, semua mencuri adalah jelek. Tetapi dalam hakikat mencuri itu adalah baik. Nah, itu dia yang tidak masuk akal ya. Nah,
Bagaimana orang tasawuf memandang bahwa mencuri itu adalah baik? Gitu deh Pak, ya sikit naang be. Orang hakikat yang dipandang kalau syariat diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian jadilah di Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum. Hukum-hukum yang ada dalam Quran bahwa mencuri adalah jelek. Jadi orang syariat memandang mencuri adalah jelek karena yang dipandangnya adalah hukum Allah. Hukumnya Pak. Bukan Allahnya, tapi hukumnya. Allah diturunkan kepada Rasulullah Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi menjadi Al-Quran tuh. Al-Quran diajarkan oleh Nabi Al-Quran. Jadi Al-Quran madahkan, mengatakan bahwa mencuri adalah jelek. Kenapa kita memandang jelek? Karena kita tadi memandang bahwa Al-Quran mengatakan mencuri adalah jelek. Jadi yang kita pandang adalah Al-Quran atau hadis yang ada di dalam hukum tersebut. Di dalamnya ada hukum mengatakan bahwa mencuri adalah jelek. Siapapun memandang tetap mencuri adalah jelek. Karena dalam hukum memang mendahkan jelek. Nah, sekarang bahwa mencuri adalah baik. Nah, kenapa mencuri dianggap baik? Karena di dalam hakikat itu adalah yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Al-Quran. Kemudian yang menurunkan Al-Quran. Jadi yang dipandang oleh orang hakikat bukan Al-Qurannya, tapi yang dipandang adalah Allah. Jadi mencuri adalah baik. Kenapa? Karena diturunkan oleh yang maha baik. Siapa yang maha baik? Allah. Jadi hakikat bukan memandang hukumnya, tapi hakikat adalah memandang yang menurunkan hukum adalah Allah. Kan jadi tidak dibalikkan Pak. Mun Bapak mandangnya bahwa mencuri adalah jelek, menurut hakikat berarti Bapak ngatakan itu jelek. Sama dengan hujan, turun hujan. Ya kita yang ngomongkan hujan, udah tidak bersahabat hujan teh. Gimana deh kita buat acara habis nih si lalu yang datang. Secara bentuk syariat memang iya hujan membuat orang tidak datang. Tapi kalau kita memandang yang tukang turunkan hujan, insya Allah hujan tidak berani nak kita katakan. Kan? Karena yang membuat hujan. Nah, jadi pandangan antara syariat dan hakikat itu berbeda, Pak. Kalau syariat memandang barang yang diturunkan. Misalnya surat dari presiden. Surat dari presiden langsung diterima.
Jai, ada surat dari presiden. Tuh. Nah, kalau saya hanya memandang surat, mun baik surat dia untuk saya, pasti saya setuju. Nyama sadar bagus kata-katanya. Saya hanya memandang surat. Kalau baik, pasti katakan saya baik. Tapi mun surat itu menjelekkan, maka tidak suka saya. Untuk apa surat itu? Biar dari karena kita tidak memandang presiden. Kita tidak memandang presiden, hanya memandang surat. Nah, macam itu. Mencuri, ya jelek, ya jelek. Tapi menurut saya, Jai surat, Jai datang. Tapi saya tidak memandang surat, tapi memandang presidennya. Apapun perkataan yang ada di surat, nak jelek ke, nak bagus ke, tetap saya padahkan bagus. Karena apa? Dari orang yang nomor 1 se-Indonesia. Apa aja Allah. Jadi maksud yang baik itu bukan mencurinya. Yang mencuri itu siapapun memandang tetap jelek karena hukum Allah udah madahkan jelek. Tapi yang disebut dengan mencuri adalah baik. Kita itu yang memandang yang menurunkan hukum, menurunkan hukum yaitu Allah. Ya. Bisa dipahami tak Pak? Nah, itu maksudnya supaya tidak meleset. Mun yang iye tidak antau lakak-lakak ya Pak ya. Hah? Apa? Ya, la haula wala quwata illa billah kita mandang sate. Itulah yang memberi. Artinya kalau hakikat itu memandang orangnya, memandang orang yang memberikan, menurunkan. Sedangkan orang syariat memandang kepada benda yang diturunkan. Mangkelah kita, dan bagus selalu hari tuh jadi tidak pergi kemana-mana aku tuh. Karena yang dipandangnya hari tadi, hari hujan, hari panas, hari apa. Tapi memandang Allah, tidak mungkin gitu aja. Allah nak uji aku kalau gitu kan gitu deh. Dah kata Allah udah. Karena Allah adalah maha baik, Allah lebih tahu dengan kita daripada kita dengan kita. Seperti kan. Makalah tadi la haula wala quwata illa billah. Yang kita pandang ya adalah perbuatan-perbuatan itu adalah yang datangkannya adalah Allah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya mabuk misalnya mabuk atau minuman keras, arak. Nah, arak innamal khamru wal maisir. Arak itu dalam Al-Qur'an secara syariat adalah jelek. Nah, secara syariat adalah jelek. Siapapun memandang ya tetap jelek karena yang dipandang adalah barangnya. Barang hukum yang diturunkan hukumnya. Nah, tetapi secara hakikat bahwa arak itu adalah baik. Kenapa baik? Karena datang dari yang maha baik. Sebenarnya secara hakikat Pak, arak itu sebenarnya ya ujian bagi manusia. Ya halal sebenarnya. Tapi Allah menguji usah nak kau santuh arak. Usah nak kau minum arak. Aku tidak membolehkannya.
kata Allah. Jadi arak menjadi tidak baik. Nah, tapi kalau kita memandang yang maha baik, ya adalah Allah. Oh, Allah nak menurunkan, oh Allah nak menguji manusia bahwa minuman yang paling mengasihkan sebenarnya itu adalah arak, tapi tak dibolehkan untuk sementara waktu di dunia. Maklum kita jadi karena datangnya dari yang maha baik. Karena arak kalak tuh Pak bisa dimakan, diminum pada waktu kita berada di alam surga. Nah, masuk surga lah tapi selama lamaan masuk neraka dah tidak lalu makannya, tidak lalu minum. Minum air panas tolen nah. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu banyak Pak, pokoknya ya kekufuran, kesyirikan itu adalah bentuknya secara syariat adalah buruk, tapi secara hakikat adalah baik. Yang kita pandang hakikat adalah yang menurunkannya, yaitu Allah. Kemudian tentang hal yang baik. Nah, hal baik. Secara syariat bahwa secara syariat Al-Quran maupun hadis mengatakan bahwa sedekah adalah baik. Tidak ada yang memandang bahwa sedekah adalah jelek. Oh ada orang yang tidak ikhlas, bukan tidak ikhlasnya, yang sedekah yo. Sedekahnya itu adalah baik. Nah, lalu itu secara syariat bahwa yang menurunkan Al-Quran, yang kemudian yang mengeluarkan hadis memadahkan bahwa itu adalah baik, memang baik. Nah, lalu secara hakikat bahwa sedekah itu adalah baik karena diturunkan oleh yang maha baik. Jadi tidak selama jelek jadi baik Pak, enggak. Baik jadi baik, jelek jadi baik. Nah, jadi dapatlah kita simpulkan bahwa pandangan syariat dengan hakikat sebenarnya tidak bertentangan, cuma lain pandang. Nah, jadi kalau dalam sholat kan gitu deh, syariat memandang kepada penyembahan, syariat memandang kepada penyembahan, kalau hakikat memandang kepada penyaksian. Nah, jadi misal gitu kan, sholat lah umpamanya. Secara syariat bahwa sholat itu adalah menyembah. Sedangkan hakikat memandang itu adalah menyaksikan, penyaksian yang disembah. Beda Pak. Sholat untuk apa? Nyambah Allah. Bagaimana cara nyambah Allah? Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Jadi yang diperhatikan oleh orang syariat, itu adalah cara menyembah. Cara menyembah. Coba kita perhatikan, orang melihat salah cara nyembah kita marah betul deh. Allahu Akbar. Ngape ke atas sih andalilnya ya ke atas. Yo gitu gaya. Kau tuh bid'ah aja. Jadi yang dipandang adalah cara penyembahan. Yang dipandang adalah cara penyembahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah kau macengnya. Yang dipandang adalah cara penyembahan. Nah, ia adalah syariat. Tetapi hakikat tidak lagi mandang cara nyembah. Karena dah laka, dah dibahas oleh orang syariat. Jadi tidak perlu lagi membahas tentang cara menyembah. Tapi
Hakikat adalah cara menyaksikan yang disembah. Bagaimana kita menyaksikan yang disembah? Mangkilah semanar. Sholli. Allah. Udah salah. Nah, jadi ndak anak barangkali ndak terpandang tadi. Allahu Akbar. Oh, baru artinya nyaman. Allah. Karena dia dah merhatikan bukan cara penyembahan, tapi yang diperhatikan adalah yang disembah, yaitu Allah. Menyaksikan Allah pada saat menyembah. Jadi beda penelitiannya Pak. Bukan berarti orang hakikat tidak memperhatikan syariat, tetap diperhatikan. Lanjutannya, lakak syariat mesti hakikat. Nah, tapi orang yang hakikat, yang syariat tuh ndak melanjutkan ke hakikat. Jadi kurang kelas lah deh. Ibarat kelas 1, ndak naik ke kelas 2. Nah, pembahasannya tentang penyaksian kepada Allah yang disembah adalah hakikat kelas 2. Nah, supaya untuk mendapatkan kelas ketiga. Nah, jadi sebenarnya syariat dengan hakikat tidak pernah berbeda. Cuma lanjutan nih Pak, lanjutan. Misal, kadang-kadang sepertinya bertentangan. Tapi sebenarnya tidak bertentangan syariat hakikat. Misal, kalau kita melihat masjid kita itu, melihat masjid, pertama kita melihat dari arah luar. Dari pagarnya sampai WC-nya, dinding bagian luar dan sebagainya. Ia pemandangan syariat. Lalu Bapak hanya sampai di siaja, berarti langsung balik. Yang seorangnya memandang luar juga tadi, memandang luar, lampu luar ya berapa G, tiangnya luar berapa, WC-nya berapa dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam itu adalah bagian hakikat. Pasti ada perbedaan dengan di luar. Pada beda, tapi sebenarnya adalah sambungannya. Mana sinun yang yang syariat pasti nyalahkan bahwa di dalam tuh ada kipas angin. Katanya, mana ada kipas angin? Di luar sian, memang di luar disangkaan sami di luar dengan di dalam. Ada 4 tiang menyangga tengah-tengah. Kemudian ada mimbar. Kayaknya ada meja kecil. Nah, kayaknya ada jam, mana ada. Nah, seperti itulah yang menjadi perbedaan. Padahal lanjutan Pak. Lanjutan. Syariat cara menyembah dari subhana rabbiyal a'la sampai subhana rabbiyal azim sampai seterusnya. Kemudian hakikat berusaha bagaimana cara memandang yang disembah. Nah, jadi seperti ini. Nah, sama juga dengan itulah. Nah, kalau mencuri mabuk dipandang dari Quran dan hadis. Sedangkan mencuri itu adalah baik, minum arak adalah baik, dipandang bukan araknya, tapi yang menciptakan. Mencuri yang menciptakan mabuk-mabukan. Siapa? Adalah yang maha baik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian semua dan menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi yang kita perbuat, yang tukang ciptakan adalah Allah. Kita minum arak, Allah menciptakan, mengizinkan kita minum arak. Tapi kita memandang yang menciptakan, bukan araknya. Nah, disitulah yang disebut dengan mengesahkan perbuatan Allah.
Jadi serba Allah. Kalau yang syariat pun serba Allah. Al-Qur'annya kalau itu yang menurunkan Al-Qur'an. Nah, jadi mungkin sampai ke situ aja yang dapat kita sampaikan. Dah bisa dipahami Pak I? Ada Pak kalau permasalahan itu banyak dulu waktu gek kacik karap jumpe kata-kata itu mencuri baik, mencuri jahat. Tapi mencuri ada yang baik gosok ya salahan ini tadi Pak. Barang dia kelaparan di mana lah hendak. Ada betulnya tapi banyak salahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.